Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yudi Irfan Daniel H. SOSI MAG selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu fikih dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah ilmu fikih. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yulia Fajriyanti Nurrohmah dengan NIM 12020700085. Saya dari kelas 2C semester 2 Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat mengenai madhab Hanafi. Untuk itu, simak secara baik-baik, semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan menambah pengetahuan. Adapun cakupan materi yang akan saya sampaikan mengenai madhab Hanafi, yang pertama mengenai biografi Imam Abu Hanifah, yang kedua latar belakang terbentuknya madhab Hanafi, yang ketiga dasar-dasar hukum yang dipakai dalam madhab Hanafi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama mengenai biografi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bernama lengkap Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit Ibnu Juta Al-Taimi. Beliau berasal dari keturunan Parsi yang dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Imam Abu Hanifah adalah pendiri madhab Hanafi yang terkenal dengan Al-Imam Al-Ajham yang berarti imam terbesar. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi ketika usianya 70 tahun dan jenazahnya dimakamkan di Al-Khaid Jaron, sebuah tempat atau perkuburan yang terletak di kota Baghdad, dan dikatakan dalam riwayat lain bahwa pada waktu itu pula lahirlah Imam Syafi'i. Masih mengenai biografi Imam Abu Hanifah, beliau memiliki latar belakang pendidikan yang sangat luar biasa. Abu Hanifah tinggal di kota Kufah di Irak. Imam Abu Hanifah mula-mula belajar bahasa Arab. Karena ilmu bahasa tidak banyak menggunakan akal pikiran, ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fikih. Karena fikih adalah pelajaran yang banyak menggunakan pikiran. Imam Abu Hanifah mempelajari ilmu fikih dari guru-guru yang sangat luar biasa seperti Ibrahim, Umar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Abbas. Di antara para gurunya ada yang bernama Hamad bin Abu Sulaiman Al-Asy'ari. Beliau banyak memberikan pelajaran kepada Abu Hanifah tentang ilmu fikih dan juga ilmu tauhid. Selain menuntut ilmu, Abu Hanifah juga berhasil mendidik dan mencetak ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fikih. Puluhan dan muridnya itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, Saljuk, Utsmani, dan Mughal. Murid dari Imam Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf Yakub Al-Ansari, Al-Hajail, Al-Hasan bin Zaid Al-Lu'lu. Materi yang kedua mengenai latar belakang terbentuknya madhab Hanafi. Jadi madhab Hanafi merupakan madhab yang pertama dari 4 madhab utama yang ada pada fikih. Abu Hanifah belajar fikih kepada ulama aliran Irak atau Ra'yu. Imam Abu Hanifah mengajak kepada kebebasan berpikir dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ia banyak menggunakan
kias atau analogi dalam menentukan hukum. Oleh sebab itu, Imam Abu Hanifah membentuk sebuah madhab yang bernama madhab Hanafi. Terdapat para sahabat Imam Abu Hanifah yang menuliskan kitab mengenai madhab Imam Abu Hanifah seperti As'ad bin Amar, Abu Yusuf, dan Imam Ja'far. Awal perkembangan madhab Hanafi. Ketika itu masih pada zamannya kerajaan dinasti-dinasti, di mana ada seorang yang bernama Harun ar-Rasyid yang menjabat selaku kepala negara bagi dunia Islam. Beliau menyerahkan urusan kehakiman ke pemerintahannya kepada Imam Abu Yusuf yang merupakan murid dari Imam Hanafi yang terkenal sesudah tahun 170 Hijriah. Madhab Imam Hanafi baru dikenal orang Mesir sudah tahun 164 Hijriah karena pada waktu itu telah diangkat oleh kepala negara Al-Mahdi seorang qadhi yang bermadhab Hanafi. Mula-mula menyiarkan madhab Hanafi di Mesir, terutama selama pemerintahan Islam ada di tangan kekuasaan kepala negara keturunan Abbasiyah. Makin berkembangnya madhab ini di Mesir sampai tahun 358 Hijriah. Materi yang ketiga mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai dalam madhab Hanafi. Imam Abu Hanifah menggunakan 6 dasar hukum yang dipakai atau yang digunakan dalam madhab Hanafi. Pertama yaitu Al-Quran, kedua Al-Sunnah, ketiga fatwa para sahabat atau Al-Ijma, keempat Al-Qiyas, kelima Istihsan, dan yang keenam yaitu Al-Urf. Itulah keenam dasar hukum yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Mari kita jelaskan satu persatu. Dasar hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah pada madhab Hanafinya yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan sumber pokok atau utama dari sumber hukum Islam yang pertama sampai hari akhir. Kehujanan Al-Quran ini terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hukum-hukum yang tergantung di dalamnya harus dan wajib dipatuhi oleh manusia sepanjang masa. Dasar hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah yang kedua yaitu Al-Sunnah. Al-Sunnah atau hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa ucapan, fi'il atau perbuatan maupun takrir atau persetujuan Nabi SAW. Al-Sunnah merupakan dasar kedua yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dengan alasan hadis memiliki fungsi sebagai penjelas Al-Quran yang masih bersifat umum. Namun jika ada pertentangan antara hadis dengan qiyas, maka Imam Abu Hanifah akan memilih qiyas jika hadis tersebut lemah. Oleh sebab itu, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama ahli al-ra'yu. Dasar hukum ketiga yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah pada madhab Hanafi yaitu fatwa para sahabat atau al-ijma. Ijma adalah kesepakatan sekelompok umat mengenai suatu masalah tertentu, baik melalui perkataan, perbuatan maupun sikap. Abu Hanifah menerima pendapat sahabat dan mengharuskan untuk mengikutinya. Namun, jika terdapat beberapa masalah dalam pendapat sahabat, maka Abu Hanifah akan mengambil salah satunya, dan jika tidak terdapat masalah dari pendapat sahabat, maka Abu Hanifah akan berijtihad. Dasar hukum keempat yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah pada madhab Hanafi yaitu Al-Qiyas, di mana Al-Qiyas yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah memiliki definisi yaitu menjelaskan hukum suatu masalah yang dinaskan hukumnya dengan suatu masalah lain yang diketahui hukumnya dalam Al-Quran, Al-Sunnah atau Al-Ijma karena ada kesamaan dalam ilat hukum. Dasar hukum yang kelima yaitu Istihsan. Istihsan yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah
sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Karki, menyatakan bahwa seorang mujtahid berpaling terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang ditetapkan kepada masalah yang serupa karena ada alasan-alasan yang lebih kuat yang menghendaki kita berpaling dari hukum yang pertama. Itulah pengertian istihsan yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah. Dasar hukum yang keenam atau terakhir yaitu al-urf. Kata urf secara terminologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Al-urf adalah bentuk-bentuk muamalah yang sudah menjadi tradisi dan telah berlangsung lama di tengah masyarakat. Imam Abu Hanifah menggunakan urf apabila tidak ada nas yang menjelaskan suatu masalah. Jadi Imam Abu Hanifah dalam melakukan istinbat atau menetapkan hukum Islam itu tidak senantiasa atau hanya bermain-main. Namun Imam Abu Hanifah senantiasa bersikap selektif dalam menerima hadis jika suatu masalah tidak terdapat dalam Al-Quran. Jadi memiliki sifat kehati-hatian dalam menetapkan istinbat atau menetapkan hukum Islam. Setelah penyampaian materi selesai disampaikan mengenai madhab Hanafi, maka dapat disimpulkan bahwa Imam Abu Hanifah atau Abu Hanifah Al-Nu'man bin Thabit Ibnu Juta Al-Taimi adalah ulama besar yang berasal dari Irak. Beliau seseorang yang tertarik akan ilmu fikih karena beliau senang terhadap pelajaran yang menggunakan banyak berfikir. Maka dari itu beliau dikenal sebagai ulama ra'i. Imam Abu Hanifah berhasil mendidik banyak murid untuk paham terhadap masalah fikih, salah satunya bernama Abu Yusuf Yaqub Al-Ansari. Imam Abu Hanifah adalah tokoh yang mendirikan madhab Hanafi. Madhab ini bermula dari Imam Abu Hanifah yang mengajak kepada kebebasan berfikir dalam memecahkan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Madhab Hanafi berkembang dan disiarkan pertama di Mesir pada saat pemerintahan Islam. Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum Islam pada madhab Hanafi menggunakan dasar pemikiran yang bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, fatwa para sahabat atau Al-Ijma, Qiyas, Istihsan, dan Urf. Dari penjelasan mengenai madhab Hanafi tadi, kita menjadi tahu bahwa madhab Hanafi merupakan madhab yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang dikenal sebagai ulama ra'i. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.